Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Kita kedatangan mainan yang susah banget dicarinya di Indonesia, yaitu Minipla Bumdunger Volume X. Jadi kalau Volume X itu memang boxnya hitam kayak begini guys. Dia bukan box yang ada art boxnya gitu, yang ada gambar-gambarnya segala macem. Jadi langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Nah, ini dia akhirnya datang juga punya gua. Meskipun harganya agak sedikit digoreng di Jepangnya, karena seharusnya kalau dirupiahkan dengan harga yang normal dari Bandainya, ini tuh sekitaran 1.100.000 sampai 1.300.000 lah. 1.300.000 pun itu juga kayaknya yang paling mahal banget. Tapi gue dapet mainan ini di harga 1.500.000. Ya nggak apa-apa deh, karena ini kan pengirimannya by air dan ini udah 2 volume ya. Memang sedikit menguras duit, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue punya juga ini karena gue yakin ini tuh bakal susah banget dicarinya ke depannya. Karena di marketplace Jepang pun ini harganya tuh bener-bener digoreng banget guys. Bahkan dijualnya tuh per 1 box, bukan per 1 set kayak si Lion-nya doang atau si Champion Carrier doang. Dan kalau dijual 1 set begini pun itu harganya udah mencapai 18.000 yen. Kalau dirupiahin dan pakai pajak terus bea cukai kurang lebih sekitar 2 juta lah. Jadi ya udahlah, akhirnya gue ngambil ini aja udah. Dan kali ini gue bakal nge-review si Lion Rescue-nya dulu aja. Untuk si Champion Carry-nya mungkin bakal dipisah untuk video minggu depan. Yaudah langsung aja kita keluarin dulu aja si Lion Rescue-nya. Jadi ini dia untuk tampilan box Minipla Lion Rescue-nya. Dan di sini terdiri dari 4 box. Gue ambil 1 box aja untuk ngeliatin lebih dekatnya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Ada si Bumdunger 119. Terus bagian sampingnya cuma tulisan biasa kayak begini. Belakangnya seperti ini. Dan gue udah gak sabar banget buat ngegabungin si Lion Rescue. Kemudian ada Bun Championnya juga menjadi ultimate mekanya. Karena kalau di seriesnya ya si Champion ini cuman menggunakan senjata dari si 119 ini. Jadi nggak semua part 119 itu digabung ke sini. Padahal harusnya tuh bisa loh. Nanti deh gue bikin what if-nya setelah kita review si Championnya. Kemudian sisi satunya lagi seperti ini, cuman line up aja. Bagian bawahnya seperti ini dan bagian atasnya seperti ini. Yaudah guys, langsung aja kita rakit dan gabungin aja. Dan gue kayaknya bakal nge-repaint dulu sedikit-sedikit. Jadi langsung aja, ayo kita rakit. Ini dia Minipla Bun Leo Rescue yang udah gue rakit dan udah gue repaint sedikit-sedikit. Kayak bagian silvernya di sini, bagian atas. Tapi yang bagian detailing di samping sini, ini pakai stiker. Karena dia tuh nggak ada partnya tuh polosan gitu guys, gak ada detailingnya. Jadi kalau misalnya gue repaint itu bakal susah. Gue harus bikin desain sendiri dulu. Kemudian bagian depannya, di bagian lampunya ini udah gue repaint kanan kiri. Tapi di bagian sirine di si Bun Boboshanya ini pakai stiker gitu. Kemudian sampingnya juga sama kayak begini, belakangnya seperti ini. Bagian bawahnya, nah ini juga pakai stiker. Karena dia tuh polosan ya guys, dia nggak ada detailing kayak gambar si singanya. Kemudian gambar garis-garisnya itu nggak ada, dia polosan aja. Makanya gue pakai stiker. Ya jadi kayak begitu untuk si Lion Rescue-nya ini. Tapi kalau kita buka dan kita keluarin si Bun Boboshanya ini, di sini ya bisa dibilang 80% gue pakai stiker guys. Karena ya gue males aja sih repaint. Gue lagi males repaint, gak tau kenapa. Selain gue sibuk ya, anjay sibuk. Makanya gue pakai stiker. Dan di sini kita juga ada 4 roda ya guys. Karena kalau semen itu 3 roda. Apa sih jokesnya garing banget. Ya jadi 4 rodanya ini semuanya bisa berputar kayak begini. Jadi kalau misalnya digerak-gerakin itu enak gitu loh. Ini gue zoom dulu aja biar kalian bisa lihat lebih jelas lagi. Nah, dia tuh ada detailingnya seperti ini guys. Meskipun dia warna hitam full. Padahal kalau semisal bagian depannya ini pakai warna silver atau apa gitu untuk si kacanya, kayaknya bakal cakep sih. Tapi gue ngerti, gue paham. Karena kan di bagian si Leo Rescue ya kanan kirinya hitam gitu. Kalau misalnya dia silver sendiri kayak aneh aja gitu loh.
seperti itu. Dan untuk bagian matanya sendiri ini juga pakai stiker ya, mata si Bumbu Leonnya nanti. Untuk bahannya sendiri si Bunbun Bobosha ini cukup kokoh, nggak yang keras banget dan nggak yang gampang buat patah banget. Ya selagi kalian mainnya hati-hati ini harusnya aman sih. Untuk si Leo Rescue-nya sendiri juga ini bahannya cukup kokoh ya guys. Dan empat-empatnya ini bisa berputar, asalkan kalian tuh nggak masang rodanya terbalik. Jadi masang rodanya tuh harus bener ya. Dan ini enak juga digerak-gerakin ya. Oh ya, ada satu fitur juga di si Minipla Bunbun Leo Rescue ini. Jadi bagian atasnya ini bisa kita dorong. Nah, supaya dia keluar seperti ini. Ini mengingatkan gua sama si mekanya Lupin Ranger, gue lupa namanya tuh. Bentuknya pemadam kebakaran kayak begini. Nah, dia kan bisa didorong juga seperti ini. Bisa keluar gitu, ada partnya lagi. Jadi menurut gua ini cukup bagus, menambah nilai plus lah gitu. Untuk si Leo Rescue-nya meskipun dia full merah, tapi dia ada detailingnya juga guys kayak begini. Jadi lumayan cakep ya. Oh iya, sama part ini harusnya pakai stiker, tapi udah gue repaint. Bahkan sampai belakangnya juga ada detailing seperti ini. Tapi sayangnya di bagian sini lampunya ini harusnya gue repaint silver juga sih, biar kayak depannya begini tuh. Tapi ya udahlah, seriesnya juga nggak ada detailing di bagian lampunya sini, jadi ya udah nggak apa-apa. Untuk perbandingan dengan ketiga Minipla utama Bunbunjer itu seperti ini. Jadi Bunbun Trailer segini untuk ukurannya, kemudian si Bunbun Leo Rescue segini, dan Bunbun Champion Trailernya juga segini guys. Sebelum kita gabungkan menjadi Bunbunjer 119, gue mau ngubah dulu si Leo Rescue-nya ini menjadi Bunbun Leon. Jadi yang pertama kita lepas dulu aja untuk si Mecha Sobushanya. Kemudian si alat pemadamnya ini kita putar ke belakang, tapi kita lepas dulu part yang ini nih. Di sini kita dapat part juga. Ini jangan sampai hilang ya, karena ini merupakan part penting untuk berubah menjadi si Bunbunjer 119 nanti. Dan ini kita putar ke belakang seperti ini dulu aja. Kemudian kita turunkan bagian belakangnya, dan bagian depannya juga kita turunkan seperti ini. Satunya lagi juga sama, ini kita turunin aja bagian belakang dan bagian depannya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukin aja. Ini tinggal kita slide aja ya guys. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, ketinggalan guys bagian belakangnya. Ini kita turunin aja. Nah, seperti ini. Kanzen Bunbun Leon. Nah, ini dia guys untuk Minipla Bunbun Leonnya. Dan kalau kita lihat dari depan, dia nggak mirip sama singa. Padahal kalau nggak salah di versi seriesnya, bagian atas dan bawahnya itu dia bisa kebuka begini loh. Kalau gua nggak salah inget ya. Tapi kalau yang di versi Minipla ya udah cuman gini aja. Ya sama kayak di XS sih, dia cuman begini aja. Dan sayang banget untuk bagian mulutnya ini nggak bisa kebuka. Jadi nggak ada artikulasi di bagian mulutnya. Tapi kalau kita lihat dari bawah sini, itu dia ada semacam detail giginya gitu guys. Ada taringnya seperti ini. Nah, kelihatan kan? Tapi ya lagi-lagi sayang banget dia nggak bisa dibuka gitu mulutnya. Dan bagian kepalanya pun ini nggak ada artikulasi, dia udah ngestak begini aja gitu. Sayang banget sih memang. Terus untuk bagian tangan dia masih ada artikulasi kayak begini. Kemudian kaki belakangnya juga masih ada artikulasinya kayak begini guys. Tuh 360 derajat. Kemudian bagian ekornya dia masih bisa naik turun kayak begini, tapi nggak bisa ke kanan kiri. Ini malah copot juga. Untuk bagian ekor belakangnya dia masih bisa berputar kayak begini guys. Gitu. Jadi untuk artikulasi hanya sebatas itu aja sih untuk si Minipla Bunbun Leo Rescue ini. Sekarang kita bakal menggabungkan si Bunbun Leon dengan Bunbun Off-Road. Kemudian ada Bunbun Klasik, ada Bunbun Patokar 2, dan ada si Bunbun Dozer yang akan menjadi semacam armor dan senjatanya gitulah. Jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Bunbun Dozer kita pasang di atas, kemudian kita putar bagian depannya dan kita putar lagi ke belakang seperti ini. Patokar 2 kita slide aja, masukin ke sini dan kita putar jadi seperti ini. Satunya lagi juga sama, nih kita masukin aja, kemudian kita putar seperti ini. Bunbun Off-Road kita masukin di sebelah kiri seperti ini, dan Bunbun Klasik kita masukin di sebelah kanan di sini guys. Kanzen Minipla Bunbun Leon Armor. Sebenarnya namanya bukan itu sih, karena di seriesnya pun
Kalau gue nggak salah inget gak ada namanya. Jadi cuman ya tetap dipanggilnya Bun Bun Leon aja. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita gabungin aja dengan si Bumbunjernya untuk menjadi Bumbunjer 119. Gue udah gak sabar banget karena itu bakal keren cuy. Jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Yang pertama kita lepas dulu aja bagian selangnya di atas seperti ini. Kemudian kita naikin dulu part depannya. Setelah itu kita lepas bagian bawahnya pelan-pelan kayak begini guys. Part kakinya ini harus kita lepas dua-duanya seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga harus kita lepas pelan-pelan aja. Nah seperti ini guys. Kemudian part bagian belakang kita putar seperti ini. Kita putar lagi bagian kakinya. Kemudian kita putar bagian depannya dan kita naikkan. Jadi seperti ini dulu aja. Kemudian kita pasang part yang kecil tapi penting di sini guys. Satunya juga sama nih, kita naikin, kemudian kita putar dan kita naikin lagi. Kemudian kita pasang si part kecilnya tadi. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita slide aja. Kemudian kita masukin bagian bawahnya supaya dia ngeklip seperti ini. Kemudian part depannya kita dorong aja ke dalam seperti ini. Satunya lagi juga sama nih, kita masukin aja. Kemudian kita pastikan bagian bawahnya dia ngeklip juga kayak begini. Dan kita dorong aja jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang part yang di belakang. Tinggal kita slide aja seperti ini. Satunya lagi juga sama nih, tinggal kita slide aja seperti ini. Selanjutnya untuk bagian pundaknya tinggal kita slide juga ke dalam. Kemudian kita turunin aja seperti ini. Satunya lagi juga sama nih, kita masukin aja dan kita putar ke bawah seperti ini. Untuk bagian kepalanya ini kita kembalikan lagi aja, putar lagi aja, kita simpan di belakang seperti ini. Untuk Sobosha kita putar bagian belakangnya, kemudian kita putar, tinggal didorong aja guys. Di sini kan ada semacam joinnya gitu yang nongol, kita dorong ke kanan untuk kita putar bagian kepalanya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukin aja di sini guys. Kanzen Bumbunjer 119. Nah ini dia form selanjutnya dari Bumbunjer. Setelah kemarin kan cuman pakai senjata dan ya peritilan-peritilan mecha kecil begini, akhirnya kita mendapatkan juga si armor full bodinya seperti ini. Meskipun kita tidak menggunakan si wagon dan overloadnya lagi. Meskipun begitu, kita juga bisa menggabungkan ya dengan si Byun-Byun Maharobo yang bentuknya aneh banget. Ya nanti tentu aja bakal gue cobain juga untuk memposekan finishernya itu guys. Tapi sebelum lanjut sampai ke sana, kalau kalian lihat kan bagian kepalanya nih aneh ya, kayak terlalu menonjol banget ke atas begitu. Tapi kalian gak usah khawatir karena kita juga mendapatkan optional part kepalanya seperti ini, yang menurut gue ini jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita menggunakan part kepala ini. Jadi langsung aja kita lepas bagian kepalanya. Nah kemudian tinggal kita masukin optional partnya di sini. Sebentar. Nah, jauh kelihatan lebih bagus dibandingkan sebelumnya kan? No, kayak begini. Dan untuk si Sobosha-nya ini, kalau misal kalian mau, bisa kalian pasang di sini guys. Ini kita putar, kemudian dipasang di sini. Bisa kita pasang di sini, atau bisa kita pasang juga di si shieldnya yang ada di sini, kayak begitu. Untuk artikulasinya, bagian kepala dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian bagian tangannya, ya ini kan dia menggunakan artikulasi Bumbunjer Robo ya. Jadi nggak ada perbedaan sih, bisa ke depan kayak begini. Kemudian ada sikunya juga kayak begini. Ini kan paling cuman buat tamengnya aja. Karena kita menggunakan partnya si Leo Rescue ini, jadi telapak kakinya tuh nggak bisa ke kiri ke kanan begitu loh guys, nggak bisa ke gini. Tapi kalau misalnya kalian ingin putar kanan kiri seperti ini juga masih bisa gitu. Ke depan ke belakang juga nggak bisa karena dia stuck, bukan stuck sih apa ya, dia tuh nempel joinnya di bagian sini, sehingga untuk join telapak kaki, untuk artikulasi telapak kaki itu bisa dibilang nggak kepake gitu. Tapi kalau misal kalian ingin berdirikan pose yang ekstrim, harusnya sih ini masih bisa ya. Nanti bakal gue coba di rotating table aja. Kanzen Bumbunjer Full Throttle Edition yang aneh banget.
Kenapa kok tim kreatifnya bisa-bisa kepikiran penggabungannya kayak begini gitu loh. Sumpah cuy, ini aneh banget. Karena mini plannya digerakinnya susah, makanya ini gue bakal gerakin dari kameranya aja ya guys. Nih kalian lihat sendiri untuk tampilan sampingnya seperti ini. Bener-bener acak-acakan banget. Bahkan sebenarnya kalau di seriesnya itu kita nggak menggunakan si part Leo yang tamengnya ini. Jadi langsung dipegang si senjatanya si Byun-Byun Maharobo ini guys. Terus untuk bagian sampingnya kayak begini. Ini sebenarnya gak bisa menempel untuk si Marin. Jadi ya udah kalian cari titik keseimbangannya aja. Apalagi si Safarinya tuh yang di sana. Ini juga sebenarnya nggak bisa nempel. Kalian cari titik keseimbangannya. Yang tadi gue aja itu ngabisin sekitar waktu 10 menitan lah untuk cari titik keseimbangannya. Kemudian bagian sampingnya kayak begini, si shovel dan si dozer kayak begini. Kemudian bagian belakangnya kayak begini. Ini agak sedikit susah sih sebenarnya. Nah, kayak begini guys untuk bagian belakangnya. Aduh, ini acak-acakan banget, bahkan lebih acak-acakan daripada G12 gitu loh. Aduh, aneh. Yaudah guys, karena sudah kita review satu episode tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Minipla Pullmonger 119. Sekian review Minipla Pullmonger 119. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah worth it? Di harga yang gue dapetin itu kita mendapatkan mainannya seperti ini? Dan bagaimana pendapat kalian juga tentang mungkin desain, warna, atau stiker-stikernya dari si Bun-Bun Leo Rescue ini? Atau misal kalian punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan share juga, karena minggu depan kita bakal review si Bun-Bun Champion trailernya ini guys. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Don't stop the Bun, don't stop the Bun Bun.